Dengan langkah kaki tergesa, Calvin memasuki Andero Hospital. Kakinya terus melangkah menyusuri lorong rumah sakit hingga sampai di mana keluarganya berada. Berkat informasi dari Mama Lyra saat menghubunginya tadi. Calvin sedikit memelangkan langkahnya begitu Mama Lyra, Papa Delro, dan Daniel udah terlihat tak jauh darinya. Bagaimana keadaan Reta? Tanya Calvin yang membuat ketiga orang yang berdiri di hadapan sana menoleh ke arahnya. Mama Lira menggelengkan kepalanya, yang artinya mereka pun belum tahu bagaimana keadaan Reta yang sebenarnya. Melihat air mata mamanya yang sudah beranak sungai di ujung matanya membuat Calvin langsung menarik tubuh wanita yang sangat disayanginya itu ke dalam pelukannya. Tangis Mama Lira langsung pecah saat itu juga. Dirinya sedari tadi berusaha untuk kuat, namun nyatanya dirinya sama sekali tak mampu. Dia menahannya mati-matian agar sedari tadi tak menangis karena tak ingin Daniel jadi lebih khawatir. Tapi ternyata dia tak bisa. Papa Delron pun membiarkan sang istri menangis di pelukan putra sulungnya. Sedangkan dirinya sendiri saat ini harus bisa menguatkan dan menenangkan Daniel. Bagaimanapun, Daniel dan Reta pernah merasa begitu kehilangan saat sang buah hati harus pergi terlebih dahulu sebelum sempat dilahirkan ke dunia. Dan itu menjadi sebuah trauma tersendiri untuk mereka berdua juga keluarga. Reta, Calvin, lirih Mama Lirah dalam dekapan Calvin. Reta akan baik-baik saja, Mam. Dan kita harus mendoakannya. Sahut Calvin dengan tangan mengelus punggung sang mama agar jauh lebih tenang. Santi, tanya Mama Lira kembali yang teringat dengan menantu pertamanya. Santi ada di rumah, Mam. Tadi memang Calvin larang untuk ikut karena takutnya Andi rewel nyari bundanya. Jawab Calvin yang diangguki oleh Mama Lira. Ceklek. Mendengar suara pintu yang digunakan dari dalam membuat keempat orang yang di luar dengan perasaan cemas langsung berjalan mendekat. Bagaimana keadaan istri saya, Dok? Tanya Daniel pada sang dokter yang sosoknya baru saja muncul. Keadaan Nyonya Reta saat ini sudah jauh lebih baik, jawab sang dokter. Nyonya Reta lemas dan jatuh pingsan karena mengalami dehidrasi. Dan untung saja langsung dibawa ke sini, jadi bisa langsung ditangani sehingga tidak membahayakan kesehatan ibu dan bayinya. Jelas sang dokter yang membuat perasaan semuanya jauh lebih lega. Setelah sedikit menjelaskan tentang keadaan pasien, sang dokter pun pamit. Dan setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, akhirnya Reta dipindahkan ke ruang rawat khusus pemilik rumah sakit. Tak ada satupun yang pulang. Mereka semua masih di sana untuk menunggu salah satu anggota keluarga mereka hingga sadar. Eh, Daniel yang duduk dengan menyandarkan punggungnya di sandaran kursi dekat bed, di mana Reta berbaring. Akhirnya sedikit mencondongkan tubuhnya begitu mendengar suara lenguhan dari bayi pucat sang istri. Hone, hei, lirih Daniel dengan telapak tangan besarnya yang mengusap pipi mulus Reta dengan lembut. Aku ada di mana? Tanya Reta dengan suara seraknya. Dia masih tak menyadari di mana saat ini. Kamu ada di rumah sakit. Jawab Daniel. Rumah sakit. Ulang Reta yang diangguki oleh Daniel. Mata Reta langsung melirik kanan dan kiri, sehingga netranya menatap pada botol infus yang tergantung pada tiangnya. Dilihatnya dirinya menyadari jika ada jarum infus yang menancap di tangan kirinya. Apa yang terjadi sama aku? Tanya Reta lagi. Kamu pingsan di depan pintu kamar mandi kamar kita, Hone. Jawab Daniel. Mama Lira dan yang lainnya langsung menghampiri bed begitu mendengar suara anak dan menantunya. Bagaimana keadaan kamu, sayang? Apa ada yang sakit? Tanya Mama Lira bertubi. Papa, panggilkan dokter sebentar untuk memeriksa keadaan kamu, kata Papa Delro, namun dicegah oleh Calvin. Saat pria parubaya itu hendak melangkahkan kakinya. Biar Calvin saja, Pak, kata Calvin. Dia jauh lebih mudah, apalagi dia adalah seorang anak. Mana mungkin Calvin membiarkan papanya untuk memanggil dokter, sedangkan di sana ada dirinya yang tak melakukan apa-apa. Setelah beberapa menit,
Calvin masuk kembali ke rumahnya Reta dengan dokter dan perawat yang datang bersamanya. Mereka pun langsung melakukan tugasnya dengan baik. Dan dari hasil pemeriksaan keadaan Reta sudah baik-baik saja. Hanya tinggal pemulihan. Kemungkinan besok sore atau lusa Reta sudah diperbolehkan untuk pulang. Pulang ke rumah mama papa, kata Mama Lira tiba-tiba. Maksudnya Mam, tanya Daniel. Kalian berdua pulang ke rumah mama papa, paling tidak sampai Reta melahirkan. Jawab Mama Lira. Kenapa Mam? Kemarin Kak Santi waktu HML, tadi minta untuk pulang ke kediaman utama, protes Daniel. Dia ingin menikmati momen kehamilan sang istri berdua di ruang mereka seperti Calvin dan Santi. Keadaannya berbeda Niel, sahut Mama Lira. Santi waktu hamil tidak mengalami gejala morning sickness. Hanya ngidamnya aja yang aneh, tapi Reta, dia muntah, parah Niel, sambungnya. Maaf, cicit Reta yang membuat pandangan Mama Lira yang tadinya menatap Daniel jadi menatap ke arah Reta. Maaf sudah bikin semuanya repot dengan kehamilan aku. Tidak seperti waktu kehamilan Kak Santi, lirihnya. Hadeh Reta, jadi salah paham dengan perkataan Mama Lira. Maklum, ibu hamil, perasaannya begitu sangat sensitif. Bukan maksud mama untuk membandingkan kalian berdua karena kehamilan setiap orang itu berbeda-beda. Bahkan satu orang dengan beberapa anak pun akan berbeda kondisinya antara satu dengan yang lainnya. Kata Mama Lira. Maksud mama minta kalian pindah ke rumah supaya mama sama papa bisa jauh lebih memantau dan menjaga kamu selama hamil tak. Kami cuma tak ingin terjadi sesuatu pada kamu dan calon cucu kami. Sambungnya lagi memberikan pengertian. Kalau Daniel pikir-pikir benar apa yang dikatakan oleh mamanya, Reta akan dijaga oleh kedua orang tuanya dan dirinya juga. Baiklah, kami akan pulang ke rumah mama. Putus Daniel pada akhirnya. Lebih baik kamu pulang Calvin, kata Mama Lira, beralih ke sang putri sulung. Pasti Santi sedang menunggu kamu pulang dan kamu juga butuh istirahat. Sambungnya. Besok kerjakan, tanyanya yang diangguki oleh Calvin. Kalau gitu, aku pamit pulang dulu. Pamit, Calvin. Hati-hati, jangan ngebut-ngebut. Pesan Mama Lira yang langsung diangguki oleh Calvin. Begitu sampai rumah Calvin dikejutkan dengan sosok yang menghampiri dirinya yang baru saja masuk. Mas, panggil Santi. Calvin pikir istrinya itu sudah tidur. Karena hari sudah cukup larut malam. Dan sampai utama pun sudah dimatikan. Tapi siapa sangka istrinya itu menunggu kepulangannya di ruang tamu seperti yang dikatakan sang mama. Kok belum tidur? Tanya Calvin yang sudah melingkar kedua tangannya di pinggang sang istri. Bagaimana aku bisa tidur, sedangkan suamiku saja belum pulang. Dan aku sama sekali belum tahu bagaimana kabar saudari iparku. Sahut Santi yang membuat hati Calvin menghangat. Karena ternyata seperti itu istrinya pada dirinya dan keluarganya. Reta sudah baik-baik saja. Dia mengalami dehidrasi hingga pingsan karena muntah-muntah, jawab Calvin. Dan karena suamimu ini sudah pulang, jadi ayo sekarang kita istirahat, ajaknya. Mereka berdua melangkah bersama menuju lantai 2, di mana kamar mereka berada dengan salah satu tangan Calvin yang tak melepaskan rangkulannya di pinggang ramping Santi. Setelah melepas kepergian suaminya yang hendak bekerja, Santi langsung membawa Andi masuk ke kamar. Rencananya hari ini dia akan pergi ke rumah sakit terlebih dahulu untuk menjenguk Reta sebelum pergi ke toko. Begitu dirinya juga Andi juga sudah siap dan perlengkapan Andi juga sudah dia kemas dalam tas. Santi pun langsung keluar dari dalam kamar dengan membawa Andi dalam gendongannya. Bi, tolong ambilkan kue di atas meja yang tadi sudah saya kemas ya. Pinta Santi pada Bi Ina. Para pekerja di kediaman Calvin dan Santi sangat suka dengan sifat nyonya mereka yang berguru sopan walaupun pada mereka yang notabene hanyalah para pekerja saja.
Tak segan untuk mengucapkan kata tolong dan terima kasih jika meminta sesuatu. Bahkan Santi pun tak ragu untuk meminta maaf jika melakukan kesalahan pada mereka. Nyonya Calvin Andero itu juga tak pelit. Jika memasak pasti dengan jumlah yang banyak. Karena para pegawainya pun pasti akan kebagian untuk mencicipinya. Yang ini Nyonya, tanya Bi Ina sambil membawa tentengan di tangannya. Iya, benar Bi. Terima kasih ya, ucap Santi. Oh iya, kue-kue yang ada di dapur itu Bibi bagi-bagi aja sama yang lainnya. Sambungnya lagi. Terima kasih Nyonya, ucap Bi Ina. Santi pergi diantar oleh Papri dan juga Emma. Papri itu bukan hanya sopir tapi juga bodyguard untuk Santi selain Emma. Pak, nanti tolong mampir sebentar ke toko buah ya, pinta Santi. Baik Nyonya, jawab Papri yang duduk di kursi kemudi. Mobil mewah yang ditumpangi Santi berhenti di salah satu toko buah sesuai permintaan sang Nyonya. Biar saya saja yang turun Nyonya, kata Emma menawarkan diri. Terima kasih Emma. Tolong belikan buah apel, jeruk, pisang, stroberi, mangga dan kiwi ya, pinta Santi. Sama tolong sekalian pesankan rangkaian bunga lili putih dan bunga mawar merah tapi yang itu minta untuk kirim ke perusahaan ayahnya Andi ya. Pinta Santi lagi karena kebetulan sebelah toko buah tersebut adalah toko bunga. Baik Nyonya, jawab Emma. Kenapa buah apel, jeruk, pisang, stroberi, mangga dan kiwi yang Santi pilih? Karena buah apel mempunyai kandungan serat dan vitamin C yang baik untuk sistem imun. Buah jeruk kaya dengan vitamin C dapat membantu pemulihan dari sakit. Buah pisang adalah sumber tenaga yang baik. Stroberi sendiri tinggi vitamin dan tinggi antioksidan. Dan buah mangga tinggi vitamin A dan buah kiwi sangat bagus untuk pencernaan. Sedangkan untuk bunga, kenapa bunga lili putih? Karena bunga lili putih memiliki aroma yang menenangkan dan dapat membantu meringankan stres dan kecemasan. Santi langsung membawa Andi turun ketika sudah sampai di lobi rumah sakit. Dia dan Emma berjalan ke arah lift yang akan membawa mereka ke ruangan di mana Reta dan dirawat. Sedangkan Pak Pri, pria itu tak ikut masuk, melainkan hanya menunggu di mobil. Santi mengetuk pintu ruangan rawat Reta terlebih dahulu, sampai yang di dalam mempersilahkan dirinya masuk. Ceklek, Kak Santi. Ada anak ganteng juga, kata Reta dengan senang saat melihat kehadiran kakak ipar serta keponakannya. Gimana? Sudah merasa lebih baik? Tanya Santi berjalan mendekat ke arah Reta yang berada di bed rumah sakit. Lumayan kak, sudah gak lemas kayak kemarin, jawab Reta. Sini, sama angkel ya ganteng, kata Daniel dengan tangan terulur siap untuk mengambil alih Andi dari bundanya. Andi pun langsung mau karena sering bertemu jadi sudah hafal. Ceklek, loh ada cucu gantengnya Oma, kata Mama Lira yang kaget melihat ada cucunya di sana. Mama Lira dan Papa Delro baru saja sarapan di kantin rumah sakit. Sarapan yang kesiangan lebih tepatnya. Karena kedua parubaya itu semalam tak bisa tidur dan baru memejamkan matanya dini hari tadi. Alhasil mereka jadi bangun kesiangan. Sini sama Oma, kata Mama Lira. Mama ini enak saja. Aku itu baru ngajak loh Mam. Kok sudah mau diserobot? Ujar Daniel yang menjauhkan Andi dari jangkauan sang mama. Daniel, kamu itu pelit banget sih sama Mama, kata Mama Lira dengan wajah yang sudah cemberut saat ini. Andi yang memang sedang aktif-aktifnya sedikit berontak dari dekapan Daniel, minta untuk diturunkan. Dia mau turun itu Niel, kata Santi yang melihat sang anak menggerakkan tebihannya seperti ingin merosot. Ya, jangan turun ya Andi, digendong sama angkel saja. Nanti kamu malah jadi digendong sama Oma loh, bujuk Daniel. Ringisnya. Sakit Mam.
Rengek putra kedua keluarga Andero pada sang mama. "Syukurin, biar kamu tahu rasa," kata Mama Lira tanpa rasa bersalah sedikit pun setelah memukul kepala sang putra. "Memangnya kenapa kalau Andi ikut sama Mama? Dia itu cucu Mama," sambung Mama Lira. "Ndak," rengek Andi dengan mata berkaca-kaca melihat ke arah sang bunda, seolah sedang meminta tolong. "Ya ampun, turunin Andinya. Itu anaknya sudah mau nangis loh," kata Reta ikut buka suara. Mendengar kata sang istri membuat Daniel langsung menatap ke arah Andi. Dan benar saja air matanya sudah akan tumpah sehingga membuat Daniel langsung buru-buru menurunkan Andi dengan hati-hati. Bisa-bisanya dirinya langsung kena ulti dari ayahnya kalau sampai bikin anak gantengnya nangis. Andi yang sudah turun membuat matanya langsung berbinar. Entah kapan hilangnya air mata yang sudah menganak sungai di pelupuk matanya tadi. Andi berjalan menurut ke arah sang opa yang duduk di sofa single. Mau ikut opa ya? Kangen sama opa?" tanya Papa Delro yang langsung mendapatkan anggukan kepala dari Andi. Padahal entah mengerti atau tidak dengan apa yang dikatakan sang opa. Bahkan tangan Andi sudah terulur minta digendong oleh Papa Delro. "Andi, cucu ganteng Oma, anak pinter, kok malah kita gendong opa sih?" kata Mama Lireng seolah merasa tidak terima. "Ikut Oma yuk sayang," bujuknya yang mendekati Andi dan mengulurkan tangannya. Namun alih-alih menerima uluran tangan sang oma, Andi justru mengetatkan pelekannya di leher sang opa. Bahkan wajahnya pun disembunyikan pada ceruk leher Papa Delro. "Kok nggak mau sih sayang? Nanti oma belikan mainan yang banyak. Yuk, ikut oma." Bujuknya yang lagi dengan suara yang begitu lembut, namun sama sekali tak berpengaruh dan tak membuahkan hasil. "Sudahlah Mam, mungkin Andi lagi kangen sama Papanya," kata Papa Delro yang membuat Mama Lira cemberut. "Santi tak begitu lama di sana, nggak lebih dari 1,5 jam. Walaupun saat ini ruangan yang ditempati Reta hanya ada Reta saja sebagai pasien di satu lantai itu, tapi tetap saja itu adalah rumah sakit yang tak terlalu baik untuk tempat anak-anak berkunjung. Ya, namanya saja rumah sakit. Rumahnya orang sakit. Yang berarti di sana terdapat banyak sekali virus dan penyakit. Kalau bukan karena Santi yang notabene menantu pemilik rumah sakit, Andi tak akan diperbolehkan untuk masuk. Sebab sudah diberi peringatan jika yang menjenguk pasien tidak boleh di bawah umur 12 tahun.